UEFA berencana meminta perwakilan liga-liga top Eropa untuk mengembalikan penggunaan VAR ke fungsi awalnya, yakni hanya digunakan dalam situasi kesalahan yang jelas dan nyata. Pembahasan ini akan dilakukan dalam pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pada musim panas mendatang, dengan tujuan menyeragamkan penggunaan teknologi di berbagai kompetisi. Menurut laporan BBC, Premier League menjadi liga dengan tingkat intervensi VAR terendah musim ini, yakni 0,275 per pertandingan, meski tetap menuai kontroversi. Bundesliga dan La Liga mencatat angka 0,38 intervensi per laga, sementara Serie A mencapai 0,44, hanya kalah dari Ligue Prancis dengan 0,47. Di Liga Champions, rata-rata intervensi VAR berada di angka 0,45 per pertandingan. Kepala wasit UEFA, Roberto Rossetti, juga berharap seluruh kompetisi dapat menggunakan bahasa teknis yang sama, terutama setelah munculnya polemik terkait penerapan aturan yang dinilai tidak konsisten, seperti handball. Zvonimir Boban menilai situasi sepak bola Italia tidak seburuk yang sering digambarkan, meski mengakui adanya masalah yang terlihat dari hasil di kompetisi Eropa musim ini. Dalam analisanya bersama Sky Sport, Boban mencontohkan keberhasilan Inter yang mampu menyingkirkan Bayern Munchen pada musim lalu sebagai bukti bahwa kualitas tetap ada. Namun, ia menyoroti persoalan utama pada pendekatan taktik di Serie A, di mana banyak tim bermain dengan formasi 3 back dalam ruang yang sempit. Menurutnya, hal ini berdampak pada rendahnya kecepatan dan ritme permainan dalam kompetisi domestik. Gol yang dicetak Francesco Pio Esposito ke gawang Atalanta membawanya menorehkan sejumlah pencapaian penting bersama Inter. Striker muda tersebut kini telah mengoleksi 5 gol di Serie A, sekaligus menjadikannya bagian dari 7 pemain Inter yang mencetak minimal 5 gol musim ini. Catatan ini menjadi rekor di antara seluruh klub dari 5 liga top Eropa. Selain itu, Esposito juga menjadi pemain kelima dalam sejarah Inter yang mampu mencetak setidaknya 5 gol di Liga sebelum usia 21 tahun, mengikuti jejak Nicola Ventola, Obafemi Martins, Mario Balotelli, dan Matteo Kovacic. Secara lebih rinci, Esposito mencapai torehan tersebut pada usia 20 tahun 259 hari, menjadikannya yang termuda dalam 16 tahun terakhir sejak Balotelli melakukannya di usia 19 tahun 147 hari. 4 dari 5 golnya sejak awal 2026 semuanya dicetak di San Siro. Di antara pemain dari 5 liga top Eropa dengan jumlah gol kandang serupa sejak awal tahun, hanya Lamine Yamal yang lebih muda darinya. Inter telah mengambil keputusan final terkait masa depan Aleksandar Stankovic. Gelandang muda tersebut dipastikan akan ditebus dan kembali ke Milan pada musim panas mendatang. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, Inter akan mengeluarkan dana sebesar 23 juta euro setelah sebelumnya menerima sekitar 10 juta euro dari klub Bruges pada Juli lalu. Opsi untuk membiarkannya bertahan 1 musim lagi di Belgia juga sempat ada. Namun, nilai pembelian kembali pada 2027 akan meningkat menjadi total 25 juta euro. Keputusan ini dinilai menguntungkan semua pihak. Inter mendapatkan pemain yang sudah matang untuk tim utama, Stankovic bisa kembali ke klub yang selalu ia cintai, sementara klub Bruges juga meraih keuntungan signifikan dari proses pengembangan sang pemain. Dalam 2 hari pertandingan Liga Champions, London menjadi pusat perhatian sepak bola Eropa dengan 3 laga besar. Arsenal kontra Bayer Leverkusen, Chelsea menghadapi PSG, serta Tottenham melawan Atletico Madrid. Sejumlah tokoh penting sepak bola turut hadir di tribun, termasuk 2 direktur Inter, Piero Ausilio dan Dario Bacin, yang memanfaatkan momen ini untuk memantau pemain dan menjalin relasi pasar transfer. Saat berada di Stamford Bridge, perhatian tertuju pada gelandang muda Chelsea, Andre Santos. Pemain 21 tahun itu dinilai memiliki potensi besar, meski saat ini masih sebatas opsi dan bergantung pada perkembangan lini tengah Inter serta keputusan klubnya.
Keesokan harinya, keduanya juga hadir di Tottenham Hotspur Stadium untuk memantau laga Tottenham melawan Atletico Madrid. Fokus utama mengarah pada kiper Guglielmo Vicario yang difavoritkan menjadi penjaga gawang Inter musim depan. Selain itu, bek Atletico, Jose Jimenez, juga masuk radar sebagai peluang transfer. Pemain berusia 31 tahun itu berpotensi direkrut secara gratis saat kontraknya habis, tergantung pada persetujuan manajemen Inter terkait kebijakan pemain senior seperti yang terjadi pada Manuel Akanji yang akan dipermanenkan. Inter tidak hanya memantau Nico Paz, tetapi juga menunjukkan ketertarikan pada gelandang Como, Martin Baturina. Menurut laporan FC Internews, meski belum ada permintaan informasi resmi kepada pihak Como, klub Nerazzurri terus mengikuti perkembangan sang pemain. Ketertarikan serupa juga datang dari klub lain, termasuk Napoli. Secara teori, Baturina dianggap tidak untuk dijual. Como bahkan disebut memasang valuasi tinggi, yakni di atas 50 hingga 60 juta euro. Namun, hingga saat ini belum ada pembicaraan konkret, sehingga situasi masih sebatas spekulasi. Meski demikian, pihak yang dekat dengan Baturina mengetahui bahwa pemain asal Kroasia tersebut terus berada dalam radar Inter dan akan tetap dipantau dalam beberapa bulan ke depan. Presiden Inter, Giuseppe Marotta, menegaskan timnya berada dalam posisi paling sulit dalam perburuan gelar Serie A musim ini. Dalam konferensi video di acara Motore Italia, Marotta menyebut Inter sebagai target yang harus dihentikan oleh para pesaing. Ia menilai posisi sebagai pemimpin klasemen lebih berat dibandingkan menjadi tim pengejar, namun tetap optimis timnya mampu mempertahankan keunggulan dan meraih gelar. Marotta juga menegaskan ingin menularkan rasa percaya diri kepada tim dan para pendukung Inter dalam menghadapi persaingan di papan atas. Selain itu, ia turut menanggapi rumor mengenai kemungkinan proyek NBA Europe yang melibatkan Red Bull dan Oak-Tree di Milan. Marotta menyebut kabar tersebut masih sebatas hipotesis dan menegaskan dirinya tidak memiliki informasi lebih lanjut, meski mengakui adanya hubungan yang sangat baik antara kedua pihak serta minat terhadap proyek ekspansi NBA ke Eropa, dengan Milan sebagai salah satu kota yang dipertimbangkan. Pertemuan antara Inter Milan dan Fiorentina di Serie A telah berlangsung sebanyak 175 kali. Dari jumlah tersebut, Inter unggul dengan 74 kemenangan, sementara Fiorentina meraih 46 kemenangan dan 55 laga berakhir imbang. Dari segi produktivitas gol, Inter juga lebih tajam dengan total 274 gol dibandingkan 223 gol yang dicetak Fiorentina. Namun, situasi berbeda terlihat jika hanya menghitung pertandingan di Stadion Artemio Franchi. Di kandang Fiorentina tersebut, 35 laga berakhir imbang, sementara tuan rumah mencatat 30 kemenangan unggul atas Inter yang hanya meraih 22 kemenangan. Inter terus mempercepat langkah untuk merekrut kiper Guglielmo Vicario yang menjadi target utama sebagai pengganti Yann Sommer. Direktur olahraga Inter, Piero Ausilio, dikabarkan telah terbang ke London untuk mendorong negosiasi. Situasi sulit yang tengah dialami Tottenham membuat nilai transfer berpotensi menjadi lebih terjangkau. Menurut laporan Daily Mail, biaya transfer Vicario diperkirakan berada di angka 17 juta pound sterling atau sedikit di bawah 20 juta euro. Angka tersebut dinilai cukup realistis untuk kiper berpengalaman dengan prospek besar. Selain itu, Ausilio juga disebut telah bertemu dengan agen sang pemain, Valerio Giuffrida. Saat ini, terdapat optimisme bahwa kesepakatan dapat segera tercapai.